syukur alhamdulillah Bengkel Print hari ini malah nambah cabang gitu. Jadi saya bingungnya itu loh. Jadi mungkin satu juga karena upaya kita yang memang mudah-mudahan didengar sama Yang Maha Kuasa juga, terus dari dukungan teman-teman juga gitu. Jadi 2020 itu sampai 2021 kita malah nambah cabang. Anehnya tuh. Jadi sampai ada 13 titik. Malah sekarang mau nambah lagi kayaknya gitu. Ya gara-gara salah satunya DTF gitu. Tapi bukan berarti ya semua berbasis fulus, bukan ya. Cuma ini singkatan aja, seru-seruan. Nah, jadi itu sejarahnya sedikit singkat dari DTF yang ada di produk large format ataupun produk-produk yang kecil. Oke, boleh digeser, Febri? Jadi DTF itu mungkin teman-teman juga udah kenal gitu. Jadi pertanyaannya ya, kalau DTF itu apa mungkin teman-teman udah tahu juga. Ya bilangnya sablon tepung gitu ya. Tapi, kalau nanya misal kira-kira sablon DTF ini mau bertahan berapa lama lagi ya sebelum nanti muncul teknologi baru? Itu kayaknya mungkin nanti jawaban saya nggak presisi, Mas. Kayaknya terlalu apa? Nggak sih, nanti takutnya feedback kayak tadi, cekit gitu. Nah, jadi kalau what is DTF gitu? DTF itu apa? Saya rasa teman-teman udah tahu gitu ya. Sablon yang menggunakan tepung kemudian dipanaskan supaya tepungnya itu menjadi sebuah lem gitu. Kemudian menggunakan mediasi yang namanya PET film, kemudian nanti dipanaskan ke media yang kita inginkan dan akan menjadi sebuah desain yang hari ini kita pakai dengan mudah gitu, dengan proses yang cepat ya. Kemudian kalau bilang keuntungannya apa sih DTF itu ya? Harusnya sih selain cuan gitu ya. Selain cuan sebetulnya mungkin teman-teman juga sudah ngalamin. Jadi antara sablon manual dan sablon digital itu pasti bukan sesuatu hal yang untuk diadu-adukan gitu. Apa ya bahasanya Pak Ade? Bukan diadu-aduin sih. Jadi bukan untuk dikompetisikan, tapi masing-masing dari sablon teknologi ini punya nilai taste atau estetika sendiri-sendiri. Jadi contoh gini, sablon DTF itu digital, tinggal ngeprint aja, desain beres segala macam. Nggak perlu meja Thailand yang ada isinya 10. Untuk kalau ada desain 10 warna berarti harus ada 10 meja Thailand ya misal. Dan ini lebih praktis. Kemudian sablon satuan itu bisa pesan satuan, digital itu bisa satuan, nggak usah pesan banyak-banyak gitu. Itu juga bisa. Nah, itu dari segi perbandingan ya. Jadi sablon manual dan sablon digital itu punya estetika masing-masing, tergantung kebutuhannya. Dan semuanya itu punya value. Punya value artinya punya nilai sendiri-sendiri gitu. Misal teman-teman, apa sih membedakan jasa saya dengan jasanya orang lain? Kan sama-sama jasa juga gitu. Sama-sama sablon juga. Bedanya apa? Contohnya ya gitu. Mau DTF kan sekarang udah banyak nih ceritanya, udah menjamur gitu. Mungkin ada yang udah ngalamin 45.000, siapa? Yang kena efek 45 ada nggak? Nah, yang kena isu 45 semeter gitu ya. Nah itu juga kemarin juga banyak yang pada gitu sih, kena efek 45.000 per meter. Sebetulnya jualan tanpa value itu nggak bisa disamain gitu. Bukan masalah 45.000 per meternya, sebetulnya pelayanan apa sih yang bisa kita kasih gitu. Terus serapi apa kita bisa ngerjain, kualitas kita seperti apa gitu, yang bisa kita kasih ke customer kita. Nah itulah yang bisa membuat customer kita kembali, bukan masalah harga aja. Jadi biasanya kalau perang di lapangan ini ya, perang dunia usaha sablon gitu, di sana kasih segini gitu, semuanya mentok di harga gitu. Nah saya rasa kedepannya kita nggak boleh berpikir seperti itu lagi. Kalau jualan itu bukan masalah harga gitu. Itu yang saya lakukan juga di Bengkel Print. Gimana caranya Bengkel Print bisa bertahan dengan hari ini punya 13 cabang dan 100 orang karyawan gitu. Oke, nanti terakhir kita ngomongin break even point. Nah ini balik modal lah sedikit ya. Saya review lagi sedikit. Kalau pakai DTF itu balik modalnya berapa lama gitu ya, kurang lebih. Oke, Feb. Oh, boleh digeser? Nah, geser lagi boleh? Nah, jadi
kenapa sih usaha DTF ini bisa membuka peluang usaha yang cukup luas gitu ya, buat siapapun yang pengen merambah dunia entrepreneur. Bayangin ya, Indonesia ini hanya kurang dari 3% kalau ngomong pengusaha. Jadi populasi pengusaha di Indonesia itu kurang dari 3%. Kalau dihitung, padahal potensinya besar. Jadi gini. Jadi keinginan untuk punya usaha itu agak gimana ya? Blur gitu ya jadinya. Sebetulnya opportunity itu banyak gitu dan bisa dicoba. Jadi kebanyakan orang Indonesia kalau mau usaha tuh lihat untungnya dulu berapa gitu. Nah kalau review lagi bedanya DTF sama DTG apa? Nah, DTG itu menyerap di kain ya, hampir sama kayak sablon manual, menyerap di kain. Kalau DTF itu melayang di atas kain, tapi nempel dia. Terus can be applied to solid media. Yang agak kasar-kasar bahannya itu juga bisa nempel. Kemudian sharper, agak tajam ya. Jadi dia itu modelnya tajam-tajam gitu ya. Dari teknik-teknik yang lain lebih tajam gitu, secara pewarnaan atau apa. Nah, kalau bicara soal keuntungan, sekali lagi bukan hanya uang, tapi sablon DTF ini banyak membuka peluang kepada banyak orang-orang di sekitar kita. Kalau saya bicara market Indonesia ya, marketnya DTF di bengkel print sendiri untuk produk kategori entry level itu saya belum menghitung market size-nya berapa. Tapi yang pasti kalau saya produksi 1 bulan itu nggak kurang dari 150 sampai 200 unit. Itu saya kirim ke seluruh Indonesia. Artinya apa sih? Itu setiap bulan, mulai dari 2020. Nah, berarti kan karena kalau orang kan beli mesin nggak tiap hari ya, bisa jadi besok, bisa jadi temannya lagi gitu. Bayangin, saya kalau 200 unit saya kirim ke seluruh Indonesia setiap bulan gitu, rata-rata distributor saya bisa makan 10 mesin per bulan. Dan mereka selalu mendapatkan data-data baru. Artinya usaha ini cukup berkembang. Dan ini cukup bertahan mulai dari tahun 2020. Pada saat itu orang mau custom kaos tapi nggak perlu ketemu orangnya, iya toh? Nggak perlu ketemu pengusahanya siapa, nggak perlu ketemu tukang sablonnya siapa. Dia tinggal pasang di sosial media. Saya minta desainnya kayak gini, kontak-kontakan lewat Zoom. Customer behavior itu berubah dari yang tadinya offline terus langsung online semua, pokoknya pastinya lewat online semua. Dan DTF ini sekarang jasa-jasa ini kan sudah banyak di Shopee, di Tokopedia segala macam gitu. Nah itu juga benar-benar memunculkan banyak kesempatan buat para pelaku usaha aparel di Indonesia ya khususnya. Kalau sampai 200 unit tiap bulan saya bakal dapat data customer baru. Nah bayangin tuh opportunity-nya kayak apa. Oke, geser Feb. Nah ini mungkin hitung-hitungan dari kita ya, hitung-hitungan dari mesin printer kita yang kategorinya mini printer ya, kayak Riket Alpha gitu. Kalau di belakang itu produk baru ya, itu agak sedikit berbeda aja hitungannya, cuman basic-basicnya sama aja karena kita juga menggunakan tinta Vator. Hanya saja yang satu itu kapasitasnya adalah 1 literan. Kalau yang kecil itu 100 milian ya Pak ya, 100 mililiteran aja. Nah ini kurang lebih dari mulai nama bahan, kemudian, nah gini teman-teman, ini silakan difoto tapi dihitung ulang di usahanya teman-teman masing-masing. Kalau kita bicara bisnis ya, sebetulnya bisnis itu hanya balik ke basic loh. Kenapa? Kalau kita ngomongin keuntungan itu apa sih? Sebenarnya margin itu adalah pendapatan dikurangi pengeluaran. Balik aja ke basic. Semakin teman-teman bisa menghitung berapa jumlah untungnya teman-teman, semakin detail teman-teman bisa menghitung, maka teman-teman sudah membentuk sebuah manajemen kecil. Jangan lupa tuh. Balik ke basic aja. Margin sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Nah, jangan lupa ya teman-teman. Ini baru di bahan aja. Ini akan berlaku pada saat teman-teman menentukan harga juga, atau menentukan masa depan perusahaannya teman-teman di bidang usaha. Jangan lupa, margin adalah pendapatan dikurangi pengeluaran. Nah, pengeluaran ini kan kita nggak hanya ukur hanya lewat pet filmnya berapa. Ini globalnya untuk sebuah produksi. Tapi di luar itu ada fixed cost. Ada biaya yang harus teman-teman perhitungkan. Misalkan biaya apa? Listrik,
kemudian biaya orang, ya kan, biaya tempat gitu. Nah, semakin banyak produk, semakin teman-teman bisa menghitung jumlah margin teman-teman setiap bulan, potensi marketnya bisa menghitung. Teman-teman lakukanlah sebuah kegiatan branding. Misal, ada modal, teman-teman punya, ini kita bicara offline branding ya. Teman-teman punya lokasi workshop jasa sablon terhebat di Surabaya misalkan, si hebat misalkan. Tapi lokasinya ada di pinggir jalan kayak Sherlock Coffee ini gitu. Itu kan mengandung branding juga. Saya nggak bicara digital marketing aja. Digital marketing adalah satu hal yang memang kita harus lakuin di zaman sekarang. Tapi mendekatkan diri dengan customer itu juga perlu, iya kan? Misal teman-teman punya tempat ada di Kertajaya atau di mana teman-teman yang strategis, karena teman-teman sudah mampu menghitung berapa sih jumlah teman-teman punya modal. Nah, kalau mau ngomongin financial projection mungkin nanti bisa diskusi dengan saya juga kalau mau. Jadi sebuah perusahaan itu ya, jadi teman-teman UKM misalnya, UKM itu adalah perusahaan. Kenapa UKM itu belum dikenakan pajak? Yang sudah dikenakan pajak itu yang penghasilannya sudah 4,8 miliar per tahun. Kalau teman-teman belum nyampe 4,8 itu nggak akan kena pajak. Tapi kalau suatu usaha teman-teman besar ternyata dihitung-hitung setahun itu 4,8 M, maka teman-teman harus kena pajak. Sekarang lagi ramenya kayak gini, act lokal, win global. Tahu nggak? Kita berlaku sebagai orang lokal, tapi kita bisa memenangkan pasar internasional. Nah itu sekarang lagi digalakin sama pemerintah. Saya juga ikutan di dalamnya. Nah teman-teman kalau punya, ini kan cuma 10 meter. Coba teman-teman proyeksinya jangan 10 meter. Tapi belajar lagi, gali marketnya gimana caranya. Saya mau fokus di mana nih? Jangan mau kalah ya sama customer saya yang tadinya punya Reckitt Alpha kecil itu tiba-tiba beli 1.600, sekarang skala produksinya udah ya kalau 300 aja mah kecil dia. Serius mas? Ayo, mau belajar? Sayang loh. Terus kedua, bisnis itu butuh fokus. Bengkel Print sudah jalan 10 tahun dengan fokus di bidangnya. Fokus sekali di bidangnya sehingga sekarang udah ada 13 cabang. Kita punya udah macam-macam platform gitu. Bahkan kita sudah berafiliasi dengan berbagai macam. Kemarin saya baru meeting ya, ini saya ya. Tak ceritanya, kalau cita-cita boleh tinggi boleh ya. Saya baru meeting sama Kemenparekrafnya Malaysia. Nah, mau apa? Pikiran kita dibikin jauh aja. Kalau kita ya aus lah. Satu saya cukup kok, kena gue tuku rokok, sisanya gue kawin ya. Mari toh. Kapan kita mau maju? Baik lagi ini hanya sebuah angka, tapi jangan dijadikan acuan 10 meter. Saya rasa teman-teman bisa ya. Oke, Feb, geser Feb. Nanti kelamaan. Sorry ini baru sembuh dari apa ya? Angin-anginan. Feb, kayaknya untuk yang hitung-hitungan ini nanti teman-teman di sini kalau ada yang mau kopi, mau nggak presentasi ini mau? Kalau mau ambil aja, nanti di email atau apa, minta sama Febri atau di WA juga boleh monggo. Yang datang di sini di WA. Udah geser aja Feb. Nah ini juga sama, terakhirnya thank you. Yang tadi hitung-hitungan aja. Ya. Jadi silakan teman-teman kedepannya manfaatkan Bengkel Print bukan cuma untuk harga pet film hari ini berapa, barangnya ada gitu. Insya Allah saya akan tetap nyediain stok untuk kebutuhannya teman-teman, tapi saya lebih seneng lagi kalau teman-teman punya pikirannya lebih maju. Ayo Pak, saya mau diskusi. Itu boleh, saya buka kok, serius. Kemarin saya lempar survei ke customer, itu untuk biar saya tahu gitu. Kenapa sih teman-teman sekalian beli produk kita, saya juga pengen tahu gitu. Apa karena ratingnya bagus, atau karena memang sering problem misalkan, atau memang harganya murah, misalkan bisa jadi toh. Semua itu bisa terjadi, tapi saya pengen dengar dari teman-teman, kenapa sih teman-teman bisa beli produk ini gitu, dan kenapa teman-teman bisa memanfaatkan ini gitu. Kalau soal after sales, layanan gitu, kita perbaiki terus. Kemarin kita sampai jam 10, tapi secara integrasi teknologi saya belum ya. Nanti mungkin kedepannya ya, kalau teman-teman ngechat sekali, besok ada bekasnya udah kelihatan langsung gitu. Kalau teman-teman telepon ke after sales kita, udah dicek itu, terus di sistem, oh udah kelihatan Pak dulu masalahnya ini ya gitu. Besok mungkin akan kayak gitu.
Karena saya mau integrasikan semua ke teknologi. Misal nih, teman-teman nanti beresin mesin saya pernah problem, nelfon, chatting, udah, akhirnya beres. Suatu saat, 4 bulan lagi ada problem lagi gitu. Kita cek historinya, tapi online ya. Itu ada kelihatan, Pak, yang kemarin gimana? Atau pada saat berjalannya setelah servis, tim kita udah telepon duluan. Halo Pak, setelah servis ini gimana ya Pak ya? Nah, itu namanya balik lagi ke pelayanan. Sekali lagi, kalau bisa, saya kedepannya tuh maunya jual solusi, bukan jual produk. Aku nggak gelem lah kalau cuma jual produk doang gitu. Bisa ngeprint, proses segini udah selesai. Bisnis kita tidak berhenti sampai di situ. Ya, oke, dari saya cukup. Terima kasih. Dilanjut sama marketplace, mungkin highlight aja. Yang 600 juta per bulan. Pusing ya? Pusing aku juga. Karena tiap hari strateginya berubah-ubah. Tapi defaultnya ada gitu. Gimana caranya gitu ya? Dia kan ada Jakarta, ada sini gitu ya. Marketplace itu semua gitu. Nah, bisa sampai segitu tuh gimana sih urusannya gitu loh maksudnya.